Oh ya, ini perkenalkan saya dengan Bidan Rumayunita. Kenapa Bu? Mau pakai KB apa ini? Ini rencananya mau pakai KB yang 3 bulan Bu, cuman masih bingung. Oh, masih bingung. Baik Bu ya, saya akan jelaskan Bu pada beberapa metode KB suntik yang cocok untuk ibu untuk mencegah kehamilan. Jadi karena ibu pengen tahu mengenai KB suntik 3 bulan, saya jelaskan apa itu KB suntik 3 bulan. Baiklah Bu ya, KB suntik 3 bulan itu metode kontrasepsi hormonal, di mana KB suntik 3 bulan itu dia mempengaruhi sistem hormon di dalam tubuh ibu. Jadi itulah yang menyebabkan tidak terjadinya kehamilan. Dan KB suntik 3 bulan ini ada kelebihan dan kekurangannya Bu. Nah, saya jelaskan dulu nih Bu sistem kerja dari KB suntik 3 bulan. Jadi KB suntik 3 bulan itu menghambat ovulasi. Menghambat ovulasi dengan cara mencegah terjadinya pelepasan ovarium atau indung telur setiap bulan. Jadi tidak terjadinya kehamilan. Yang kedua, pengentalan lendir serviks. Jadi lendir serviks yang ada di leher rahim itu akan terjadi pengentalan sehingga sperma sulit untuk menembus leher rahim tersebut. Yang ketiga, menipiskan lapisan dinding rahim ya Bu ya, seperti itu. Dan metode kontrasepsi 3 bulan ini Bu ada kekurangan dan kelebihannya Bu. Nah, kelebihannya itu praktis Bu. Ibu bisa suntiknya cuma 1 kali dalam 3 bulan Bu. Nah, dan ini sangat efektif bila ibu memakai di sesuai jadwal. Jadi ibunya suntik jangan telat-telat. Kalau misalkan suntik telat, itu bisa menyebabkan kehamilan ya Bu ya. Jadi suntik 3 bulan ini sekali dalam 3 bulan. Terus tidak mengganggu aktivitas seksual ibu. Kayak misalkan kondom atau IUD, kadang-kadang suami kita mengeluh ya Bu ya. Misalkan aktivitas seksualnya jadi terganggu, kurang enak ketika melakukan aktivitas sosial gitu ya Bu ya. Nah, terus bila digunakan secara teratur sangat efektif sekali mencegah kehamilan sampai 99% seperti itu ya Bu ya. Nah, adapun kekurangannya Bu. Jadi setiap metode kontrasepsi itu ada kelebihan dan kekurangannya Bu. Nah, ini kekurangan dari metode suntik 3 bulan ini, mensnya sering tidak teratur Bu. Jadi mens kita itu sering terganggu, kadang-kadang mens terus menerus, kadang-kadang tidak mens atau ngeflag. Dan itu memang efek dari KB tersebut, tidak bahaya ya Bu ya. Yang kedua, berat badan meningkat. Nah, ini mungkin jadi pertimbangan ibu nih. Kadang-kadang orang ibu-ibu yang memakai KB suntik 3 bulan itu berat badannya jadi meningkat. Kadang-kadang banyak keluhan, "Bidan, kok berat badan saya jadi nambah naik ya, setiap bulan nambah 1 kilo seperti itu ya." Nah, jadi terus kadang-kadang sakit kepala atau mood swing. Mood swing itu kayak perubahan mood Bu. Kadang-kadang mudah marah, mudah tersinggung, atau mudah sedih seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau sakit kepala ini kalau memang tidak mengganggu atau sakit kepalanya yang tidak berat, tidak masalah sih Bu. Kalau misalkan sesekali itu mungkin memang efek dari suntik KB ini. Tapi kalau misalkan sampai sakit kepala yang hebat, nah ibu harus konsultasi lagi ya Bu ya. Terus lama pengembalian kesuburan Bu. Jadi kalau misalkan ibu sudah suntik KB 3 bulan ini lebih dari 2 tahun, biasanya kembali kesuburan itu lama, membutuhkan waktu berbulan-bulan setelah ibu melepaskan KB. Selanjutnya Bu, ibu harus datang setiap 3 bulan sekali untuk melakukan suntik seperti yang saya jelaskan tadi Bu. Kalau misalkan ibu menggunakan KB suntik 3 bulan terus ibu penggunaannya tidak teratur, dan itu berisiko hamil. Apalagi ibu sekarang baru berumur 30 tahun ya Bu ya. Jadi masih sangat subur sekali ketika misalkan
Gimana dengan